Apakah jantung yang tertusuk itu juga berhubungan dengan tauhid, Pak Ustaz? Ya, tetap ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang penyakit jantung itu pembunuh nomor 1 menurut peneliti. Pembunuh nomor 1, iyalah. Ya, karena kalau jantungnya nggak bergerak, ya mati. Nah, cuma saya memberikan analisa-analisa yang sebenarnya ini sudah saya terapkan di semua pasien yang terkena jantung ya. Alhamdulillah sangat banyak manfaatnya dan pulih istilahnya. Alhamdulillah. Dari mulai yang jantung koroner ada ya, penyumbatan pembuluh darah, ada yang penyempitan pembuluh darah, ada yang tidak penyempitan, tidak koroner, tidak penyempitan, tidak penyumbatan. Bocor. Bukan, kalau bocor itu biasanya nggak sampai rasa tertusuk. Bocor itu ya, gitu. biasanya begitu. Dia hanya seperti tertusuk sakit sekali gitu, sakit sekali, itu infark. Jadi istilahnya serangan jantung. Itu sebenarnya infark itu sendiri pun ada infark memang serangan jantung tetap dari Allah Ta'ala, bisa diberi kesempatan untuk hidup. Karena dilihat oleh Allah Ta'ala itu orang ini masih ada manfaatnya walaupun sedikit gitu ya. Kalau sudah kayak bosmu itu waktu golf itu langsung ketusuk terus langsung mati mamanya, ya memang walaupun dia bos ya nggak manfaat aja. Langsung mukanya itu pucat saja. Malah hitam, Pak Ustaz. Oh, hitam gitu ya? Hitam. Oh, tensinya Juga langsung naik itu ya, memang betul dinaikkan tensinya oleh Allah Ta'ala. Jadi banyak orang yang takut tentang jantung, termasuk saya juga ya. Saya takut jantung saya tertusuk. Tertusuk apa nih, Pak Ustaz? Kayak lagu aja. Tertusuk duri jantung. Jadi intinya kalau jantung itu ada penyumbatan, berarti orang ini termasuk agresif. Maksudnya jantung penyumbatan tuh pembuluh darah di jantung Tersumbat. Iya, orang ini termasuk agresif. Oh. Dalam hal apa, Pak Ustaz? Apa aja, agresif, ada ego. Bekerja agresif juga Ya bisa, omong agresif ya bisa, semua bisa. Semua yang mengandung unsur ego, agresif, marah itu biasanya menutup. Biasanya insya Allah menutup. Jadi menutup itu ada yang sumbatan di pembuluh darah. Itu nanti teman-teman dokter akan masang ring. Untuk membuka, melebarkan ya? Untuk menjadikan normal aja. Ya istilahnya itu kalau jantung itu pembuluh darahnya itu mulai tertutup, mulai maksudnya itu tertutup, itu kan mirip seperti pintu lift aja. Jadi udah mulai menutup, cuma pintu lift kan cepat gitu ya. Ini kalau jantung tutup ini lambat aja gini. Lambat, jadi belum nutup, nanti tutupnya ada jeda waktu. Nah, pada saat dikasih ring itu seperti kaki kita mengganjel lift. Seperti itu, jadi nggak jadi nutup. Itu akalnya orang untuk agar tidak menutup. Ya sebenarnya kalau dari sisi syariat, Allah itu memang mau ditutup di titik itu. Jadi ada makhluk Allah yang mempersiapkan untuk mengunci nanti, nah itu mati nanti orang. Tapi oleh dokter pasanglah ring, jadi pada waktu orang itu melakukan dosa lagi, gini tidak bisa. Nah nanti Allah akan mempersiapkan di titik yang lain. Tapi itu bukan untuk memperbaiki, hanya menghambat penutupan. Hanya menghambat saja. Seperti kalau ada orang mau masuk lift itu mau nutup itu kan Benar, terbuka hambat aja seperti dan itu. semua itu juga diawali dengan rasa seperti tertusuk itu, Pak Ustaz. Insya Allah seperti itu. Ya, rasa tertusuk itu kan sebenarnya ada proses ini barangkali ya, saya hanya mengkira-kira aja, menganalisa yang sering saya alami dari orang-orang yang kena jantung. Pada saat tertusuk itu memang bisa aja ada malaikat diutus oleh Allah Ta'ala melihat di jantungnya, kemudian banyak jin itu langsung masuk, dimasukkan di titik pembuluh darah jantung tersebut, kemudian juga di titik-titik tertentu sehingga rasanya itu nyeri ya, di jin yang masuk ke situ itu rasanya nyeri, jadi kayak ketusuk. Nah, itu tinggal nanti menurut saya ya, kalau memang malaikat itu hanya cuma cukup di situ perintah Allah Ta'ala, jadi orang ini masih kelihatan ini, dia mau tobat, imannya cukup lumayan, dia mau tobat, istrinya itu mendoakan baik, ibunya masih hidup, itu kan dilihat oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia pada waktu kolek, waktu infak, kemudian dia masuk rumah sakit, di ringnya ini masih kelihatan manfaat. Tapi kalau dia tidak bisa berubah ya selesai nanti akhirnya.
Jadi cara Allah itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada malaikat sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Itu bukan berarti itu melindungi kita, bukan, malah itu melaporkan apa yang kita kerjakan kepada Allah. Kok melindungi? Ya kok kayak kita nabi aja dilindungi malaikat? Nggak ada yang melindungi kita, ya Allah. Benar. Istilahnya seperti itu, Allah yang melindungi kita. Malaikat itu memang diciptakan untuk mendampingi kita itu untuk nanti menjadi pencatat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bukan melindungi. Yang melindungi orang-orang itu loh yang dinamakan jin atau khodam itu, ya itu yang menurut dia melindungi. Nah kalau dia menurut dia khodam itu melindungi dia, nah itu mulai syirik itu namanya. Dia meminta perlindungan bukan kepada Allah tetapi kepada khodam. Itu syirik jelas sekali. Makanya di sini tidak boleh sebagai seorang muslim, jangan lakukan itu, kan gitu ya. Minta pertolongan pada jin, jangan lakukan itu syirik itu ya, perbuatannya namanya musyrik. Nah disitulah kita harus pahami kenapa ada penyumbatan pembuluh darah itu, karena ada ego. Seorang yang ngomong pengen menang sendiri itu ada ego, tetap nanti ada jantung itu menyumbat. Menang sendiri, ada kejengkelan, ada marah kalau nggak cocok dengan dia, seperti itu. Nah itu biasanya dialami oleh pejabat-pejabat yang arogan, emosional. Nanti sakitnya nomor satu kalau nggak jantung, ya gula darahnya tinggi. Nah itu harus diselesaikan. Kalau secara medis ya begitu, di ring ada 3 ring, 4 ring dan sebagainya, seperti itu. Coba minta ringnya itu dari titanium, kan bagus itu ya, mahal ya. Caranya menyelesaikan itu adalah bagaimana caranya? Nah ini tobatnya, ya cobalah. Kalau mau saya cerita, ada egois, mohon ampun tentang egois sehari-hari di kantor, di rumah tangga. Ada marah, mohon ampunlah tentang marahnya, baik itu di rumah dengan istri, khususnya kalau penyakit jantung itu persentase besar laki-laki yang kena. Perempuan ada tapi sangat sedikit, persentasenya kecil, tapi ada, tapi nggak banyak. Yang paling banyak laki-laki, karena itu ada muncul egois, arogan, emosi, marah. Kalau perempuan kan marahnya ada yang hanya ngomelin suaminya aja, kan gitu, nggak marah beneran. Walaupun ada wanita yang marahnya nempeleng, ada yang wanita marahnya, saking marahnya dengan suaminya, malam-malam itu bawa pisau, itu ada wanita yang kayak gitu. Ngeri sekali itu. Tidur itu kan bawa pisau ya. Itu bawa panci tidur nutupi. Biar nggak kena pisau. Iya, jadi seperti itu. Jadi mohon ampunlah di titik-titik itu. Ada marah di dalam keluarga. Kalau umurnya baru 45 kena jantung, berarti insya Allah ada hubungannya dengan ego dengan marah tersebut itu dengan orang tuanya. Minta maaflah dengan orang tua setiap hari untuk agar nanti yang menutupi pembuluh darah itu gripis, gripis itu apa namanya? Terkikis. Nah, itu Allah kok nanti mohon ampun terus, minta maaf pada orang tua, mohon ampun pada Allah setiap kali kita sholat, mohon ampun terus. Minta maaf pada istri kalau kita sering memang arogan, egois dengan istri, marah dengan istri. Seperti itu sebenarnya. Jadi itulah amalan. Jadi diperhatikan ya, amalan untuk menjadikan jantung koroner hilang itu, perhatikan ini rahasia ini. Berarti sekarang temanya amalan ya? Amalannya adalah tobat kepada Allah Ta'ala. Itu amalannya gitu. Tentang apa? Arogannya, egoisnya, marahnya, kekakuan dan seperti itu. Itu mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada istri, atau minta maaf kepada orang tua kalau masih muda ya. Kemudian kekakuan dimohonkan ampun terus-menerus setiap hari, dan kemudian sehari-harinya amalannya juga iya. Belajar tidak egois, belajar tidak emosional, belajar untuk tidak kaku. Itu diamalkan. Ya. Itu perhatikan, ini rahasia, ini tidak ada yang punya ini di dunia insya Allah. Yang punya hanya Rasul, Quran. Karena apa? Dilarang untuk marah. Itu Rasul mengajarkan, Allah mengajarkan maafkan mereka. Loh, itu kan dilarang marah sebenarnya. Dilarang kaku, kalau orang memberi nasihat dengarkan. Rasul juga mengajarkan. Nah ini kan ada ini amalan loh ini ya, amalan ini, perhatikan loh ini. Kalau kita bicara jantung kan alat Ustaz, alat pompa darah nih. Yang kita bahas sekarang adalah alatnya ini bermasalah apa enggak gitu, karena pembuluh darah di jantung itu. Nah, kalau jantung ini kadang kerjanya nggak stabil gitu Ustaz.
kadang Gimana nih maksudnya stabil? Iya, mompanya gitu loh, mompanya Waktu kadang kapan kuat. bangun kenceng itu? Pada saat tertusuk itu kadang Oh iya, tertusuk ya. kadang apa ya, Berdetak keras. duk 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 gitu kan. Nah, itu disebabkan kenapa tuh Ustaz? Biasanya kalau orang yang mompanya cepat ini biasanya orang yang lagi melakukan aktivitas yang kuat. Apa aja ya? Apa saja lari itu ya dia jantungnya cepat. Kalau orang lagi tidur ya lambat jantungnya. Seperti itu, dia akan lambat seperti itu. Sebenarnya itu pertolongan Allah sebenarnya ya. Coba kalau orang lari, Allah nggak mau nih malaikatnya ngantuk nih, jantungnya didiemin, ya kolap lah dia. Dia menginginkan tubuh itu oksigen dengan ini darah sekian, mumpanya nggak mau, gimana coba? Istilahnya sama seperti kamu di lapangan itu membutuhkan dana banyak untuk ini untuk cepet, di kantornya leha-leha, gimana Pak? Emang gitu biasa. Karena udah merasa nyuruh, itu udah bekerja. Tapi dia sendiri dia minta nanti lah. Pengkhianat dalam pekerjaan. Tawaran banyak bagi-bagi. Kadang ngalamin sih. Iya. Nah, itulah yang harus kita ketahui bahwa pada saat kita itu melakukan aktivitas kuat, Allah masih sayang kepada kita, diberikanlah jantung itu ikut bergerak juga cepat untuk mengikuti gerakan langkah Jadi kaki. mengimbangi sebenarnya. Ya, itulah yang namanya rahmat Allah, apa namanya? Ya, rahmatlah kasih sayangnya Allah aja. Iya. Rahman Rahimnya Allah itu ya di situ. Nggak usah yang muslim kita, yang non muslim pun ya sama. Makanya malah orang non muslim itu malah jago-jago olimpiade kan gitu. Yang muslim ya jago-jago sholat aja lah. Karena nanti kalau kata-kata ustadz itu kalau di sana kayak tanyain kamu juara olimpik berapa kali ya nggak tahu ya. Iya, benar loh. Jadi seperti itu, tanyain sholatnya pasti. Ya, kalau sholatnya bagus, insya Allah amalnya bagus semua. Nggak tahunya dia sholat tapi dolim sama istrinya loh, kan nggak ketemu. Nah, Dia sholat tapi korupsi, ya kan nggak ketemu. betul. Yang penting sholatnya, ya nggak bisa. Itu bukan masing-masing Ustaz. Sholat dapat amal, korupsi dapat dosa. Ya memang masing-masing. Oh. Makanya kalau orang masih berpegangan bahwa sholatnya itu yang dihitung, yang lain nggak, ya kamu salah itu seperti itu. Karena itu menjadi pengurang nanti itu. minusnya. Sebenarnya sholatnya dianggap baik itu kalau istilahnya Yang penyusunnya dikerjakan. itu baik, baru nanti baik semua. Makanya inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada waktu sholat. Nah kalau pada waktu sholat ya nggak akan musuh orang kan gitu. Selesai sholat ya bisa musuh orang. Salah pengertian ya. Selesai sholat aja bisa aja ketemu. Ya yuk sholat dulu ya, kita sholat isya dulu ya. Gitu. Habis ini kita ngitung lagi. Ngitung lagi. Sama. ya, iya, aja. sama aja. Nah disitulah sebenarnya banyak kekurangan orang Islam itu di situ. Jadi dianggap hanya sholat saja, bukan. Sholat itu tetap akan menjadi amalan di hadapan Allah. Amalan itu akan rusak kalau kita ujub riak sombong kan gitu. Jadi dijaga sholat kita untuk tidak ujub, tidak riak, tidak sombong, bagaimana seperti itu. Terus perbuatan lain, ya, jadi menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan untuk diri sendiri maupun pada orang lain tidak boleh. Nah itu sama. Kalau kita masih WA dengan orang ngalor ngidul, lah itu kan boleh. Lah ya itu gimana? Ya dia. Kalau gini Pak Ustadz, maaf. Tadi kan Bang J bilang kadang-kadang tertusuk jantung berdegup kencang. Pak Ustadz bilang itu bentuk kasih sayang Allah kalau lagi berlari. Nah itu harusnya kita syukuri atau kita berhenti berlari? Bagaimana Ya, cara? sebenarnya kalau itu untuk olahraga mah silahkan aja. Oh. Kasus mengejar sesuatu agak cepat, jadi butuh ini, Iya. butuh span yang kuat, itu Allah memberikan semuanya. Iya. Nah itulah dari karunia Allah yang orang, khususnya manusia muslim yang enggak pernah disyukuri. Padahal dia melakukan aktivitas kejar-kejaran, jantungnya ngikutin. Coba kalau jantungnya malaikatnya diem-diem aja tiduran gitu gimana Pak? Dia cepetan tapi kan begitu nggak bisa. Nah itu rasa sayangnya Allah kepada kita. Tapi itu tetap tidak disyukuri oleh manusia muslim ya. Iya. Kalau yang non muslim saya nggak terlalu saya pikirin karena itu dia punya pegangan sendiri ya. Kita yang muslim itu nggak pernah disyukuri. Itu tanyain aja. Nggak pernah disyukuri. Yang penting itu kalau besok malam tidur, besok pagi bangun itu sudah alhamdulillah, itu udah mending itu dia bersyukur. Alhamdulillah hidup. Kan gitu ya. Jantung berdetak aja
nggak disyukuri. Nggak disyukuri, kebanyakan kan seperti itu. Dan Makanya nggak mampu menggerakkan jantung itu nggak mampu, kecuali ada motor jantungnya ya. Kemudian kalau ada jantung yang Haji J tadi tanya nih, tiba-tiba deg 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 deg. Nah, ini beda, itu belum tentu itu Dari Allah. itu dari Allah dari ke Allah, depan ya. ya. Belum tentu itu olahraga. yang bukan harus olahraga disyukuri gitu. bukan, dia diem itu deg 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 itu biasanya itu dia ada masalah yang difikirkan, Benar. kemudian dia muncul unsur khawatir, takut, emosi terhadap seseorang, seperti itu. Berarti kalau difikirkan bukan hanya mengenai bagian kepala, tapi bisa langsung ke jantung juga. Bisa, karena rata-rata yang saya ceritakan tadi itu skizofrenia atau halusinasi. Jadi orang yang terkena halusinasi atau skizofrenia, menurut orang-orang pintar, dia tidak tidur semalaman karena ini deg-deg terus. Jadi itu deg-degan itu udah nggak bisa, nanti dia akan minum obat penenang. Nah, itu sudah beda lagi temanya. Jadi kita jantung, tapi itu tetap ada di jantung. Tapi itu nanti bentuknya skizofrenia. Kalau itu jantung berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah, kemudian penyumbatan pembuluh darah, kemudian motor jantungnya kurang aktif, insya Allah itu berhubungan dengan yang tadi seperti tertusuk tadi. Termasuk itu, jadi dihentikan motor jantungnya, kemudian ya nggak ada yang lewat, kan sakit, gitu. Nah itu infark, ya, sudah bablas saja biasanya seperti itu. Nah ini yang harus kita ketahui. Cuma gimana doanya tadi? Kalau orang seperti itu, data-datanya mirip seperti yang saya ceritakan, mohon ampunlah kepada Allah tentang ego. Kepada siapa? Pada istri, pada dalam pekerjaan, marah pada istri, marah pada pekerjaan, atau ditambah boleh dengan orang tua atau mertua, boleh. Amalannya itu Ustaz. Amalannya itu, mohon ampun aja di titik-titik itu terus menerus. Kenapa? Alhamdulillah yang pasien yang saya berikan seperti itu, mohon ampun benar-benar serius kepada Allah Ta'ala, yang alhamdulillah langsung hilang. Di titik itu jantungnya sesek langsung hilang. Detik itu hilang. Kemudian dia paham, minta maaf ini, minta maaf itu, dan terus beberapa minggu, beberapa bulan saya tanyain, setelah koreksi lagi datang, gimana sekarang udah nggak sesek lagi? Alhamdulillah selesai. Coba periksa dokter, sudah gimana? Aman kata Pak dokter, selesai sudah. Seperti itu. Jadi harus, karena memang inilah sebenarnya amalan-amalan yang harus diperhatikan. Amalan itu harus dikerjakan. Jadi tidak hanya bacaan, kalau bacaan itu bukan amalan, itu bacaan. Bukan amalan, membaca yang diulang-ulang. Seperti itu. Kalau amalan itu perbuatan yang dikerjakan, itu amalan. Insya Allah yang saya ketahui seperti itu. Tetapi kalau mau mendapat saya nggak mau tahu. Memang itu bacaan yang diulang-ulang. Boleh nggak? Boleh aja. Sisi mana? Boleh. Tapi menyelesaikan nggak di titik itu? Kan gitu intinya. Bukan boleh atau tidak boleh, silahkan nggak apa-apa. Menyelesaikan nggak? Ada juga yang disantet. Itu ditusuk itu. Ditusuk juga di situ. Nah, bedanya gimana itu Pak? Saya nggak bisa bedain kecuali yang ahlinya. Karena bisa bedain. Cuma kalau jantung, kalau disantet biasanya tembus sampai belakang. Oh gitu. Kemudian umpamanya sisi kiri sakit semua, lemah semua, jadi sisi kiri lemah semua. Menyebar. Ya, sepertinya seperti itu, dan paling berat itu sini sama belakang. Ah itu biasanya sihir. Biasanya ya ini kan saya anggap kasus global. Saya nggak sihir itu amalannya apa Ustaz? Amalannya ya yang harus kita ketahui, kalau kita itu kena sihir berarti iman kita rusak. Nomor satu, iman itu pasti rusak. Harus diketahui walaupun sholat. Itu yang menilai iman rusak itu Allah. Walaupun seseorang itu sholat, makanya banyak orang Islam kena sihir karena imannya rusak. Nah, ayo diperbaiki dengan tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan syirik, seperti diperbaiki. Caranya gimana? Mohon ampun, melakukan syirik itu bertahun-tahun, mohon ampun. Melakukan kemusyrikan bertahun-tahun, mohon ampun. Kan seperti itu. Kemudian diulang lagi. Nah, habis itu, sihir itu baru dimohonkan kepada Allah Ta'ala gimana caranya menghilangkan sihir, seperti itu. Sehingga itu nanti bisa lepas. Karena biasanya kalau sihir itu dukunnya itu pakai tancepan paku di situ. Wah, itu ada yang nancap di sini, tapi yang diraba ya nggak bisa. Insya Allah seperti itu, tembus gini, terus kemudian di sini ada, kemudian ada sakit semua sebelah kiri ya, umpamanya seperti itu. Kalau mau sebelah kanan, ya nggak di jantung, dadanya seperti tertusuk itu, tapi sebelah kanan.
Ya, nggak taunya dukunnya nggak ngerti jantung sebelah kiri apa sebelah kanan kan gitu. Kembali Pokoknya di dada tusuk aja sebelah kanan kan gitu ya. Nggak taunya ketipu jantungnya sebelah kiri jadi yang ketusuk kanan gitu. Ya sama sebelah itu di kanan ya. Itu karena syirik dan musyrik itu Pak Ustadz. Awalnya biasanya seperti itu. Kalau orang yang misalnya dia mengejar ini harus dapat segini dari hasil pekerjaan, itu Target. termasuk syirik musyrik nggak itu Pak Ustadz? Itu keduniawian gede banget. Itu ego namanya. Harus mendapatkan. Saya harus jadi direksi. Ya, itu syirik nggak itu Pak Ustadz? Saya harus itu kan emang dia Tuhan apa mengharuskan sesuatu. Nah, disitulah sebenarnya tidak boleh. Harusnya bagaimana akhirnya bayar kan seperti itu. segala cara. Dengan segala cara dia lakukan. Yang seperti itu mudah kena santet. Ini maaf ya Pak Ustadz. Mudah ya Pak Ustadz? Mudah. Apalagi dia sudah ngerasain harta yang haram. Untung saya nggak jadi direktur. Ya, yang baik lah. Tapi memang benar loh ini. Untung saya nggak jadi direktur. Kalau boleh saya nambahin, sebenarnya direktur di atas kamu itu juga nggak suka sama kamu. Jadi kamu tidak diangkat, bukan diangkat, dipromosikan. Dia ngejengkel sama kamu, gitu loh. Disuruh ambil itu efisiensi, nurut sih kamu. Tapi sebagian kemana ya? Karena banyaknya nggak nurut. Iya. Ya, intinya adalah kalau jantung tadi doanya seperti tadi. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman saudara-saudara yang kena penyakit jantung. Amin. Ya bisa meredakan lah paling tidak. P3K, apa P3K itu? Pertolongan pertama pada sakit jantung. sakit jantung ya benar. Pertolongan pertama pada P3 SK, SD. Pertolongan pertama pada sakit jantung ya. Iya, Pak. Tapi kalau sebelum jadi sakit jantung ya sudah mulai berubah. Ini perhatikan. Ini rahasia. Preventif ya. Iya. Dari tadi rahasia terus tapi dikasih tahu Pak Ustadz. Jadi bukan rahasia lagi. Ya nggak apa-apa, kalau punya ilmu itu kan harus ditularkan. Amin. Daripada nanti ditanyain sama malaikat besok di akhirat, kamu udah ngerti ilmunya, diem aja kan gitu. Salah lagi saya, makanya ditularkan. Makanya saya bilang, perhatikan ini rahasia. Kenapa rahasia? Karena nggak ada orang yang tahu. Cuma kenapa diberikan? Ya ini saya sumbangkan aja, biar orang itu ngerti. Oh sebenarnya egois itu nggak boleh, sebenarnya marah itu tidak boleh, arogan tidak boleh, kekakuan itu tidak boleh, seperti itu. Bukan yang disebarkan ilmu cara mengalahkan lawan, bukan itu Pak Ustadz. Ilmu cara mencari lebih. Ya, ini Itu malah ilmu yang istilahnya salah. tetap ini syariat diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita kerjakan, yang memang banyak dari saudara-saudara kita itu belum paham. Jadi harus dikerjakan, disebarkan. Karena apa? Karena memang orang kalau udah sakit jantung ke rumah sakit. Nah, kalau ini nggak ingin sakit jantung, jangan marah, jangan egois, jangan kaku, jangan arogan kepada istri, suami, dalam pekerjaan, orang tua dan sebagainya. Belajar. Ini rahasia. Rahasia lagi.